Welcome to my guys. Di chapter 81 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan bayangan gelap dengan Laut Utara. Apakah di chapter 82 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 82 ini, kita akan melihat kematian Raja Laut Utara dan kekuatan bintang Tiangang yang sangat overpower. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscriber. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan memperlihatkan Monasuo bersama bodyguardnya. Monasuo selain bisa membaca pikiran, dia juga bisa membaca isi hati manusia. Entah apa yang dipikirkan bahwa dia menyukai Laut Utara dan dia juga merasa nyaman hidup di Laut Utara. Monasuo juga mengucapkan terima kasih dan akan selalu mengingat pengertiannya selama ini. Raja Laut Utara pun sangat bahagia karena Monasuo mengatakan hal itu padanya. Tiba-tiba kebahagiaan itu pun hilang dan lenyap dalam sekejap. Dewa bayangan gelap langsung melompat ke arah Raja Laut Utara dan langsung menancapkan pedangnya ke leher Raja Laut Utara. Tak tinggal diam, Raja Laut Utara pun langsung membanting Dewa Bayangan Gelap. Kemudian langsung membalikan pedangnya untuk menghajar bayangan gelap. Raja Laut Utara pun tak segan untuk memotong Dewa Bayangan Gelap menjadi dua bagian. Hingga Dewa Bayangan Gelap mati menjadi tengkorak. Tapi Dewa Bayangan Gelap yang lainnya pun menyerang Raja Laut Utara. Hingga Raja Laut Utara pun terkena serangan fatal. Di sini terlihat Aubing sangat mengkhawatirkan Raja Laut Utara. Tapi Aubing sendiri tidak bisa melakukan apa-apa karena yang menyerangnya terlalu barbar. Saat Raja Laut Utara sedang sekarat, Raja Laut Selatan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung melompat dan meraih kepala Raja Laut Utara. Raja Laut Selatan pun langsung mencekam kepala Raja Laut Utara untuk mengeluarkan bola petirnya. Dan saat kita lagi sedang seru-serunya menyaksikan pertarungan Laut Utara yang sangat epik, kita akan sedikit dialihkan ke jalur monster. Di jalur monster saat ini telah banyak bermunculan siluman-siluman aneh yang sebelumnya tak pernah kita lihat. Dari mulai siluman negara emas, siluman kepala besi, siluman kelelawar, dan siluman-siluman lainnya yang menuju ke jalur monster untuk mencari Xiaoyu. Di sini terlihat Yihu sudah menghabiskan banyak siluman-siluman aneh yang mendatanginya. Siluman yang datang untuk menghabisi Yihu, pada akhirnya dia hanya menjadi makanan Yihu. Semakin banyak memakan siluman, maka semakin meningkat juga kekuatannya. Dengan begitu, Yihu merasakan lebih pantas mengantar Xiaoyu daripada Tang Sanzang. Di sini terlihat Xiaoyu yang duduk muram seperti merasakan kegelisahan. Xiaoyu mengatakan bahwa kini sedang dalam masalah besar. Dan Yihu menanyakan apa yang terjadi pada Xiaoyu hingga dia menangis lagi. Xiaoyu mengatakan bahwa dia telah melihat kematian di dalam mimpinya. Ini adalah hal yang sudah diketahui sejak awal perjalanan menuju ke barat. Setelah melihat Yihu hari ini, mimpi itu menjadi sangat jelas dan nyata. Yihu pun menanyakan siapa yang dilihatnya akan mati. Dirinya, Bailang, Tang Sanzang, atau yang lainnya. Xiaoyu mengatakan bahwa yang terlihatnya sangat banyak, termasuk Yihu si bodoh itu. Xiaoyu pun menyuruh Yihu agar segera bertaubat. Di lain sisi, Bailang dan Tang Sanzang, Wukong berangkat menuju Xiaoyu. Saat mereka tiba nanti, Xiaoyu meminta kepada Yihu untuk menyerahkannya kepada rombongan Tang Sanzang. Tapi Yihu bersikeras untuk melindungi Xiaoyu tanpa bantuan dari yang lain. Tapi Xiaoyu tidak menginginkan perlindungan dari Yihu karena Yihu masih belum mengerti apa yang akan terjadi. Yihu menanyakan pada Xiaoyu apakah dia membencinya? Tidak, jawab Xiaoyu. Xiaoyu hanya merasakan sedih karena Yihu terlalu banyak membunuh. Meski banyak para siluman yang menginginkan Xiaoyu, tapi dengan perbuatan Yihu ini hanya akan membuat Yihu menambah dosanya. Perbuatan Yihu menentukan nasibnya dan pasti akan segera mati. Tiba-tiba datanglah siluman gigi besi. Siluman gigi besi ini pun mencari Xiaoyu. Mulai sekarang akan ada banyak siluman berbondong-bondong menuju ke arah Xiaoyu. Dan
kita akan kembali lagi ke Laut Utara. Di sini terlihat Raja Laut Selatan telah mencengkram kepala hingga ke mata Raja Laut Utara. Raja Laut Selatan juga menanamkan bola petirnya ke dalam Raja Laut Utara. Dan boom! Dengan bola petir yang ditanamkan oleh Raja Laut Selatan ke dalam tubuh Raja Laut Utara pun hancur. Bola petir yang ditanamkan oleh Raja Laut Selatan bukan hanya menghancurkan bagian dalam Raja Laut Utara saja, bahkan seluruh organ yang ada di dalam tubuhnya pun menjadi gosong. Brak! Shutdown. Kini Raja Laut Utara menerima kekalahan dari Raja Laut Selatan. Raja Laut Selatan juga mengatakan dengan bangga bahwa dia kini sudah membunuh Raja Laut Utara. Raja Laut Utara juga mengatakan bahwa tidak ada lagi gunanya untuk bertarung. Lebih baik menyerah padanya dan bergabung dengan Dewa Langit. Para prajurit Laut Utara pun terkejut karena rajanya telah mati. Sekarang tinggallah Monaswo dan bodyguardnya di hadapan Raja Laut Selatan. Raja Laut Selatan mengatakan selama ini Monaswo tidak berani mendekati Laut Selatan karena takut pada Raja Laut Utara. Tapi sekarang Raja Laut Utara telah dibunuhnya. Dan Raja Laut Selatan meminta agar Monaswo hidup bersamanya. Menurut Mimin nih, sepertinya Raja Laut Selatan tidak tahu kekuatan Monaswo yang sesungguhnya. Karena kekuatan Monaswo yang sesungguhnya hampir setara dengan kerajaan kuno. Menurut Mimin sih. Lanjut. Di sini terlihat Monaswo sangat kesal karena Laut Selatan sudah sangat keterlaluan. Raja Laut Selatan mengatakan bahwa semua yang dilakukannya ini demi Monaswo. Tiba-tiba Aubing yang tidak terima atas kekalahan ayahnya pun langsung menyerang Raja Laut Selatan. Tapi dengan mudah Raja Laut Selatan itu bisa menghindari serangan dari Aubing. Aubing mengatakan bahwa dia akan melindungi Monaswo. Aubing juga mengatakan pada Laut Selatan, orang yang licik dan tidak berperasaan jangan harap bisa mendekati ibunya. Raja Laut Selatan mengatakan bahwa lebih baik Aubing menyerah saja karena kejayaan Laut Utara kini sudah berlalu. Dan datanglah dua bintang gelap yang mengepung Aubing dan Monaswo. Raja Laut Selatan mengatakan lebih baik Aubing menyerah saja. Demi Monaswo, Raja Laut Selatan pun akan memperlakukan Aubing dengan baik. Karena hanya dengan bantuan Laut Selatanlah mereka bisa diselamatkan. Tapi dari awal Aubing sudah bersikeras tidak mau tunduk pada bayangan gelap. Aubing lebih memilih mati daripada harus bergabung dengannya. Dengan keangkuhan Aubing, Raja Laut Selatan pun mengatakan bahwa darah Aubing akan diserahkan pada bayangan gelap. Dan kita akan bergeser ke pertarungan Arekso. Di sini terlihat Arekso yang masih melawan bayangan gelap. Bayangan gelap ini langsung mengarahkan cambuk pencabut arwahnya yang sangat kuat. Tapi pedang naga api milik Arekso sanggup memutuskan cambuk itu. Bayangan gelap pun sedikit terkejut karena cambuk penarik arwahnya bisa diputuskan dengan mudah. Arekso mengatakan dewa kekuatan bintang gelap ini jauh lebih lemah dibandingkan 3 bintang gelap yang waktu itu bertarung dengan Arekso. Dan bintang gelap pun sedikit marah karena perkataan dari Arekso yang sudah meremehkannya. Bintang gelap pun langsung mengeluarkan jurus pembunuhnya dan srepet. Semua cambuk pun bisa dihancurkan oleh Arekso. Dan Arekso langsung menggibaskan pedangnya dan srepet. Bintang gelap pun langsung terbelah. Arekso mengatakan bahwa pedang Raja Naga itu tersimpan naga api milik Arekso. Dan pedang naga api sangat cocok untuk membakar jiwa yang terperosok ke dalam kegelapan. Frah! Bintang gelap pun langsung terbakar oleh naga api milik Arekso hingga menjadi tulang belulang. Setelah mengalahkan bintang gelap yang kini sudah menjadi tulang, tiba-tiba datanglah aura membunuh yang sangat pekat. Arekso merasakan bahwa kemampuan bayangan gelap yang satu ini sangat kuat. Karena dalam sekejap bisa membuat Arekso seperti jatuh ke jurang yang penuh dengan bahaya. Dia adalah Bintang Tiangang, orang yang sangat dipercaya oleh Kaisar di Sitian Gelap. Bintang Tiangang mengatakan bahwa ternyata tidak semua manusia naga itu seperti sampah. Arekso juga merasakan bahwa dia bukanlah dewa bayangan gelap biasa. Bintang Tiangang adalah pemimpin pasukan pembantai Laut Utara hari ini. Hari ini Bintang Tiangang akan menghancurkan seluruh suku naga. Jika benar begitu, jika Bintang Tiangang yang mati, maka seluruh pasukan bayangan gelap pasti akan mundur. Dan Arekso pun langsung menggibaskan pedang naga api miliknya ke arah Bintang Tiangang. Push!
terlalu overpower. Ternyata serangan pedang naga api milik Arekso tidak dapat memenggal kepala Bintang Tiangang. Bintang Tiangang pun sepertinya ingin menyelesaikan pertarungan dengan cepat. Dia langsung mengarahkan lautan pisau apinya ke Arekso. Dengan satu serangan dari Bintang Tiangang, sepertinya kita bisa melihat bahwa Arekso tidak akan bisa menang melawan Bintang Tiangang. Bintang Tiangang juga memuji kehebatan pedang naga api milik Arekso, karena pedangnya bisa melukai leher Bintang Tiangang. Tapi sayangnya, bayangan gelap memiliki kelebihan yang sangat hebat, bisa menyembuhkan luka dalam sekejap. Arekso mengatakan bahwa bayangan gelap telah merusak perputaran kehidupan dan tidak akan bisa bertahan lama. Bintang Tiangang menunjukkan pada Arekso bahwa dia bisa menjinakkan naga seperti kambing, bahwa peliharaannya itu sangat patuh. Selain bisa menjilat, dia juga bisa dimanfaatkan kapan saja. Bintang Tiangang langsung mencekik dua naga itu dan akan segera menghisapnya untuk mengisi kekuatan yang sudah dikeluarkannya. Seruput. Seketika para naga itu pun langsung kering karena darahnya telah dihisap sepenuhnya. Kini Bintang Tiangang pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bintang Tiangang juga hendak menjadikan Arekso sebagai makanannya. Arekso juga merasakan hal itu karena setelah menghisap darah manusia naga, auranya menjadi semakin kuat, sedangkan Arekso sendiri kini menjadi semakin lemah karena kekuatannya sudah dikeluarkan dari awal pertempuran. Dan Arekso pun terpaksa langsung menyerang Bintang Tiangang dengan kekuatan penuhnya, sedangkan Bintang Tiangang sudah siap menerima serangan dari Arekso. Dan si Shinji Season 4 chapter 82 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian Mimin cerita saya akan lebih semangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan